Jorge Martin mengalami cedera baru saat balapan MotoGP Qatar. Setelah terjatuh ditabrak oleh Fabio Di Giannantonio, sang juara bertahan berakhir dengan pneumotoraks. Dalam pengumuman di Doha, ia diketahui mengalami 6 patah tulang rusuk. Jorge Martin tampaknya masih diintai nasib buruk. Pembalap Aprilia itu bertarung dengan nyeri hebat di pergelangan tangan kiri selama balapan perdananya dalam MotoGP 2025. Cedera tersebut membebaninya ditambah dengan kurangnya kecepatan kompetitif. Alih-alih menorehkan hasil positif dalam comeback-nya, ia malah mendapatkan cedera baru. Pembalap Spanyol dari San Sebastián de los Reyes itu sedang berada di posisi ke-16 dalam balapan panjang ketika dia jatuh setelah menginjak kerb di salah satu tikungan. Di belakangnya ada Fabio Di Giannantonio, yang saat mencapai posisi pembalap Spanyol itu bersenggolan dengannya, mungkin memperparah konsekuensi yang mungkin terjadi, karena kecelakaan itu tidak terlihat terlalu keras pada awalnya. Sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan dalam beberapa jam mendatang, untuk mengkonfirmasi atau mengesampingkan paru-paru yang bocor, Aprilia mengklaim Martin menderita pneumotoraks. Suatu kondisi yang dapat mencegahnya melakukan perjalanan dalam beberapa hari mendatang. Jorge Martin mengalami trauma dada. Pembalap ini dalam keadaan sadar, tanpa masalah pada anggota tubuhnya. Dia mengalami memar di dada kanan, dengan pneumotoraks. Ia akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemindaian CIT guna penyelidikan lebih lanjut, demikian pernyataan perusahaan yang berbasis di Noale itu kepada media. Setelah itu, penanggung jawab medis kejuaraan dunia, Dr. Angel Charte, memberikan rincian lebih lanjut tentang kondisi sang juara muda. Jorge mengalami jatuh dengan energi yang tinggi, dia terpental di sisi luar lintasan yang bergelombang. Dia sadar dan memiliki orientasi. Pada prinsipnya, pemeriksaan radiologi yang kami lakukan terhadapnya menunjukkan bahwa ia mengalami pneumotoraks traumatis, jelasnya. Memang benar bahwa ada gambar salah satu tulang rusuk yang mungkin terpengaruh, tetapi sulit untuk mengatakannya, karena selubung pneumotoraks menghalangi kami untuk melihat gambar dengan baik. Kami akan memindahkannya ke Rumah Sakit Umum Hamad, melakukan pemindaian CT dan melihat sejauh mana pneumotoraksnya. Jika terlalu besar kami harus menusuknya. Kami telah menstabilkannya dengan obat penghilang rasa sakit. Sampai kami melakukan CT scan, kami tidak bisa mengatakan lebih banyak. Pemindaian pertama mengkonfirmasi bahwa pneumotoraks harus dikeringkan. Jorge Martin menjalani CT scan yang menunjukkan adanya pneumotoraks yang membesar, yang akan membutuhkan penempatan aliran untuk penyedotan. Pembalap tersebut harus tinggal di rumah sakit selama beberapa hari untuk observasi sampai pneumotoraksnya teratasi. Namun dengan kemungkinan patah tulang rusuk yang masih harus dikonfirmasi. Hampir tengah malam waktu setempat di Qatar, tim Aprilia memberikan kabar terbaru di mana mereka mengungkapkan bahwa, selain semua hal di atas, problem lebih lanjut ditemukan dalam pemeriksaan yang dijalani pembalap di rumah sakit Doha. Pemeriksaan terakhir juga mengungkapkan adanya 6 patah tulang pada lengkung kosta posterior kanan, tulang rusuk dari 1 hingga 6, yang akan memaksa pembalap tersebut untuk tinggal beberapa hari lagi di Qatar, dan kemungkinan besar akan melewatkan beberapa putaran kejuaraan yang akan datang. Setelah kejadian tersebut, segera diketahui bahwa apa yang terjadi lebih serius dari yang seharusnya. Martin mendapat perawatan di sisi lintasan. Selama beberapa putaran, area sirkuit diberi bendera kuning untuk menandakan kewaspadaan. Ia kemudian dievakuasi ke pusat medis. Setelah pukul 21 waktu setempat, Martin dibawa dengan helikopter medis ke Rumah Sakit Umum Hamad Qatar. Maverick Vinales kecewa ketika insiden terkait tekanan bannya saat balapan MotoGP Qatar tengah diselidiki. Dan ia harus kehilangan podium yang didapatkannya dengan susah payah. Pembalap Red Bull KTM Tech3 ini telah menyatakan sepanjang akhir pekan bahwa ia merasa nyaman dan cukup kuat untuk membuat kejutan di sirkuit ini selama akhir pekan Grand Prix Qatar. Tetapi tidak ada yang menganggapnya terlalu serius. Bahkan, teknisi timnya sendiri, yang gagal mengkalibrasi tekanan ban depan selama 5 lap saat memimpin balapan dan 7 lap berada di posisi kedua. Race Direction yang curiga segera meluncurkan investigasi atas kemungkinan pelanggaran peraturan, yang berakibat pada hukuman penalti 16 detik, yang membuatnya turun dari posisi kedua ke posisi 14.
Masalah tekanan ban, itu bukan tugas saya, tandas Maverick Vinales. Itu terserah para teknisi, saya hanya melakukan tugas saya. Vinales nyaris menjadi pembalap pertama dalam sejarah yang menang dengan 4 merek berbeda, setelah sebelumnya menang dengan Suzuki, Yamaha dan Aprilia. Saya sudah mengeluarkan semua kemarahan dari pramusim. Saya tak sabar untuk melanjutkan proses ini berjalan sangat cepat dan itu penting. Jelas sekali bahwa saya dapat melihat sekali lagi kelebihan saya dengan motor ini dan kekurangannya. Saya merasa sangat baik sepanjang balapan. Saya melakukan kesalahan kecil di tikungan 6 melebar dan disalip Marc Marquez. Saya ingin membuka lebih banyak ruang saat memimpin, dan di sana saya menggunakan banyak ban. Namun dengan kesalahan-kesalahan ini dan balapan ini adalah saat Anda belajar untuk memahami motor. Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim, KTM, Red Bull dan Tech3, yang bekerja dengan cara yang fantastis. Mereka membuat saya sangat mudah beradaptasi dengan motor di lintasan, saya sangat ingin melanjutkannya, saya ingin pergi ke Jerez sekarang. Vinales berhasil menyalip Marquez dan memimpin balapan, dan berhasil mempertahankan posisi terdepan selama beberapa lap. Untuk sesaat saya pikir saya akan memenangkan balapan, saya mendapatkan nilai plus 0,7 dan kemudian saya mendorong terlalu keras di tikungan ke-6 dan kehilangan segalanya. Saya sangat senang dengan pekerjaan saya, masih banyak yang harus dilakukan, tetapi saya sangat puas. Jelas bahwa pabrik menginginkan hasil seperti ini, dan ini adalah hasil kerja semua orang. Hal yang baik dan paling positif adalah saya bisa melihat kekuatan saya dengan motor ini, dan sekarang kami harus mempertahankannya dengan cara apapun yang kami bisa. Mengenai kemungkinan hukuman karena tekanan ban, Vinales tidak membuang waktu untuk memikirkannya. Itu bukan tugas saya, itu terserah teknisi, jika terjadi sesuatu, itu pekerjaan mereka. Balapan hebat yang kami lakukan dan naik podium adalah sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun, saya sangat senang. Kami bekerja keras, juga di rumah. Ketika hasilnya keluar, itu lebih baik. Saya tidak sabar untuk berbicara dengan Pol Espargaro dan Dani Pedrosa untuk terus maju, kata pembalap Katalan itu sebelum mengakhiri dengan menantang. Sekarang saya tidak sabar untuk bertarung dengan Marc Marquez dan Pecco di lintasan. Marc Marquez sapu bersih MotoGP Qatar. Usai penantian 11 tahun, Marc Marquez akhirnya kembali menang di sirkuit Lusail dalam balapan utama MotoGP Qatar. Pembalap Ducati Lenovo tim ini pun menang dramatis usai pertarungan sengit dengan beberapa pembalap. Pembalap tim Ducati Lenovo Marc Marquez berhasil berjaya di balapan utama MotoGP Qatar. Menurut Marquez, strateginya yang menahan diri di awal dan baru tancap gas di akhir balapan berjalan sukses. Mungkin banyak yang mengira pada awal balapan Marquez kesulitan hingga disalip beberapa rider. Namun ternyata itu adalah strategi Marquez untuk menghemat ban dan baru gaspol ketika 5 lap terakhir. Terbukti strategi itu berhasil dan ia menang di seri keempat MotoGP 2025 tersebut. Marquez tampil apik pada balapan yang berlangsung di sirkuit Lusail Qatar. Rider berjuluk The Baby Alien itu sempat bersaing sengit dengan Francisco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Maverick Vinales. Sampai akhirnya, Marquez menutup balapan dengan podium pertama diikuti Vinales dan Bagnaia. Hanya saja Vinales terkena penalti, sehingga membuat Bagnaia naik ke podium kedua dan Morbidelli di podium ketiga. Usai balapan, Marquez mengakui betapa pentingnya kemenangan ini. Pasalnya, dia dianggap bakal kesulitan di sirkuit Lusail. Tapi kenyataannya, Baby Alien berhasil menjadi yang terdepan sekaligus menebus kesalahannya di seri balapan sebelumnya. Ini akhir pekan terpenting sejauh ini. Terutama di sirkuit seperti ini, di mana para pesaing saya memperkirakan saya akan kesulitan. Pecco sangat cepat tapi saya mampu meningkat. Sangat penting juga untuk merebut kembali pimpinan klasemen kejuaraan dunia. Usai balap Marc Marquez juga menyinggung soal insiden senggolan di tikungan pertama dengan sang adik Alex Marquez. 8 kali juara dunia itu pun mengakui senggolan dengan sang adik adalah kesalahannya sendiri. Pasalnya, ia kehilangan kendali ban belakang di tikungan pertama. Alhasil, ia harus menutup gas lebih awal,
dan membuat Alex terkejut dan menabrak salah satu sayap ekor motor sang kakak. Kontak dengan Alex merupakan kesalahan saya, karena saya membuka gas dan bagian belakang motor selip. Saya langsung menutup gas dan dia tak menduga. Sebab itu dia menabrak saya dan Morbidelli menyalip saya dari sisi luar. Tapi itu memang kesalahan saya. Untungnya kami berdua tetap bertahan di atas motor. Ini merupakan kemenangan ketiga Mark di Lusail selama ia berkarir di Grand Prix. Trek ini memang dikenal tak terlalu bersahabat dengannya, mengingat ia hanya pernah menang di Moto2 2012 dan MotoGP 2014. Kemenangan ini sekaligus menegaskan Marquez sebagai kandidat terkuat juara dunia MotoGP 2025 karena tangguh di segala jenis trek. Dan tak bisa dipungkiri Marc Marquez adalah pembalap yang mampu kompetitif di semua sirkuit.